Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa pas lagi nyusun strategi gitu, malah kayak kesedot ke hal-hal yang kelihatannya penting tapi ternyata cuma gangguan aja? Sering banget itu. Nah, hari ini kita mau coba kupas nih beberapa ide penting dari bukunya Richard Rumelt, The Crocs, khususnya soal jebakan atau ya godaan semu ini. Hmm, Jadi misi kita buat Anda nih, bantu Anda ngenalin distraksi-distraksi mengkilap yang sering bikin strategi bagus jadi gagal, ya berdasarkan pemikiran Rumelt ini. Kata Rumelt, kuncinya itu nemuin Crocs. Crocs ya. Iya, tantangan inti yang paling penting tapi juga yang bisa kita atasi. Tepat sekali. Dan sumber kita hari ini, kutipan dari The Crocs itu, memang fokusnya ke sana. Gimana orang-orang yang strateginya efektif itu bisa tetap fokus ke tantangan krusial, nggak gampang kegoda sama yang lain. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Godaan pertama nih yang katanya sering muncul. Mulai strategi dari tujuan yang muluk. Atau pernyataan misi. Rumol bilang jangan habiskan waktu berhari-hari buat bikin kalimat misi yang keren atau nentuin target finansial ambisius sebelum paham betul situasinya. Kok bisa ya ini jadi jebakan umum? Ini menarik sih, soalnya kan kedengarannya benar ya, mulai dari tujuan. Tapi argumen Rumelt itu, tujuan atau objektif yang bagus itu justru hasil dari kerja keras kita mendiagnosis tantangan inti, bukan titik awalnya. Oh gitu. Iya, jadi kalau fokus ke target tanpa diagnosis yang kuat, itu ibaratnya kita mau ke suatu tempat tapi nggak lihat peta atau kondisi jalannya gimana. Pernyataan misi yang terlalu umum atau terlalu tinggi, seringnya cuma jadi pajangan aja. Banyak perusahaan kayak gitu. Bener juga ya. Rommel kan kasih contoh tuh pengalamannya sama Curtis Wright. Mereka sibuk banget bahas target gede, padahal nggak sadar tantangan utamanya apa setelah krisis minyak. Iya, itu contoh klasik. Atau kayak misi-misi keren Microsoft, CDC, bahkan Facebook yang kadang ya gitu deh jadi klise, malah kasus Dean Foods itu misinya diabaikan gitu aja. Nah, itu dia. Selain jebakan di awal tadi, ada lagi nih perangkap lain yang juga umum banget. Nyamain alat bantu manajemen sama strategi itu sendiri. Ini juga godaan yang mengkilap loh. Maksudnya alat kayak manajemen kinerja gitu, kayak MBO atau balance scorecard, kok bisa alat sebagus itu malah jadi masalah? Persis. Alat-alat itu kan bagus banget ya buat ngejalanin strategi yang udah ada, udah jelas. Tapi strategi itu sendiri kan soal ngerumusin arahnya, cara ngatasin tantangan intinya. Nah, salahnya itu kalau kita nganggap implementasi alat itu udah jadi strateginya. Ah, oke oke. Jadi, kita sibuk sama alatnya, lupa sama esensi strateginya. Contoh yang Rommel pakai kan itu ya, Robert McNamara di Perang Vietnam. Dia kan ahli banget soal manajemen, soal metrik, jago driving results gitu. Tapi gagal total di strategi perangnya. Kenapa? Karena nggak ada diagnosis mendalam soal crux, soal inti masalah sebenarnya apa. Nah, itu dia intinya. Metrik kemajuan yang dia kejar itu nggak bisa gantiin strategi yang benar-benar nyambung dan koheren. Jadi, terlalu fokus ke angka-angka, ke metrik yang gampang diukur, bisa bikin kita buta sama masalah strategis yang lebih gede ya. Betul banget. Bisa membutakan kita dari masalah fundamentalnya. Mungkin pertanyaan buat Anda yang lagi dengerin. Metrik yang lagi Anda kejar sekarang ini beneran nyentuh tantangan terbesar nggak sih? Atau jangan-jangan cuma ngukur kesibukan aja? Pertanyaan bagus tuh. Nah, godaan mengkilap lainnya nih, dan ini kayaknya relevan banget ya di dunia bisnis sekarang. Fokus yang berlebihan ke kinerja jangka pendek. Biasanya per kuartal demi nyenengin pasar saham. Rumelt nyebutnya the 90-day derby. Iya, pacuan 90 harian. Tekanan ini nyata banget loh di banyak perusahaan. Bahayanya, ini bisa mendorong perilaku yang jangka panjangnya malah merusak. Contohnya ada yang sampai manipulasi laporan keuangan, cuma biar angka kuartalannya kelihatan bagus. Padahal studi bilang pasar jangka panjang juga nggak terlalu ngasih nilai lebih buat yang kayak gitu. Atau yang lebih parah, kayak kasus Boeing yang disorot Rumelt. Demi nekan biaya jangka pendek, ngejar target kuartalan, mereka malah ngorbanin budaya engineering mereka yang jadi kekuatan utama. Akibatnya ya ke kualitas, ke keselamatan jangka panjang. Serem juga ya. Iya, serem banget. Ini nunjukin gimana fokus ke objek mengkilap, dalam hal ini angka kuartalan, bisa bikin kita lupa sama penciptaan nilai yang sejati, yang berkelanjutan.
Strategi yang kuat itu butuh sabar, butuh fokus ke fundamental, bukan sekedar moles angka biar kelihatan kinclong sesaat. Beda banget sama pendekatannya Jeff Bezos di Amazon dulu kan? Dia fokus jangka panjang. Betul. Lalu ada lagi nih jebakan keempat. Analisis yang berlebihan atau mungkin kejebak hype. Kadang kita saking sibuknya analisis data, malah lupa ngambil langkah strategis. Atau gampang banget kebawa narasi populer yang belum tentu benar. Nah, iya. Analisis itu penting, fondasi. Tapi, analisis itu bukan pengganti wawasan atau keputusan strategis. Contohnya WeWork tuh. Valuasinya kan gila-gilaan waktu itu karena hype dianggap perusahaan teknologi. Padahal ya inti bisnisnya kan sewa ruang kantor. Oh iya, benar juga. Hype itu nutupin pandangan dari crux bisnis mereka yang sebenarnya. Jadi fokusnya harus tetap balik lagi ke tantangan inti yang paling penting dan yang bisa kita atasi. Bukan malah tenggelam di kerumitan analisis atau ikut-ikutan narasi yang lagi ngetren aja. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, Rumelt ngingetin kita buat waspada sama paling nggak 4 godaan semu ini ya. Mulai dari tujuan atau misi tanpa diagnosis yang kuat, nyamain alat manajemen sama strategi, kejebak pacuan 90 harian, terus tenggelam di analisis berlebihan atau hype. Rumelt kayak nantang kita, strategi sejati itu bukan soal checklist target ambisius atau punya toolkit manajemen paling canggih. Tapi strategi itu adalah respons cerdas terhadap tantangan paling krusial yang udah Anda diagnosis dengan jujur. Balik lagi ke crux. Coba deh, refleksi sedikit ke kerjaan Anda. Fokus Anda udah ke inti masalah yang sebenarnya belum? Atau jangan-jangan, tanpa sadar, lagi ngejar salah satu distraksi mengkilap ini? Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pemikiran buat Anda renungkan. Ingat pesan Rumelt soal diagnosis dulu sebelum bertindak. Coba deh identifikasi satu aja godaan semu atau objek mengkilap di proyek atau kerjaan Anda sekarang. Ada nggak sih sesuatu, mungkin target yang kelihatannya keren banget, metrik yang gampang diukur, atau narasi populer yang jangan-jangan lagi ngejauhin fokus Anda dari crux, dari tantangan inti yang sebenarnya perlu banget Anda pecahkan?